wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadania dengan NIM 24111163200027. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cabang linguistik yang pertama, yaitu fonologi. Fonologi secara etimologi, kata fonologi berasal dari gabungan kata fon dan yang artinya bunyi dan katalogi yang artinya ilmu. Secara fonologi lazim dapat diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Singkatnya, itu biasanya fonologi itu adalah cabang ilmu linguistik yang membahas tentang bunyi. Lalu ruang lingkup fonologi itu ada dua. Yang pertama ada fonetik dan yang kedua ada fonemik. Fonetik itu ada terbagi tiga. Yang pertama, fonetik artikulatoris. Sebelumnya, fonetik itu adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Fonetik itu terbagi tiga. Yang pertama ada fonetik artikulatoris, itu mengkaji tentang bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat-alat ucap manusia. Lalu yang kedua ada fonetik akustik, itu mempelajari bunyi sebagai gelombang suara, biasanya mengkaji tentang frekuensi, durasi, panjang atau pendek, terus spektrum bunyi, dan ini kajiannya lebih mengarah ke fisik. Dan yang ketiga ada fonetik auditoris, itu bagaimana ini adalah kajiannya seperti bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diterima oleh telinga sehingga bunyi-bunyi itu dapat didengar dan dapat dipahami. Biasanya ini mengkaji tentang bagaimana cara bunyi, bagaimana cara kita mendengarkan bunyi, dan bagaimana cara kita membedakan suara. Nah, itu masuk ranah ilmu kedokteran. Jadi di antara tiga fonetik tadi, yang paling relevan dengan fonologi adalah fonetik artikulatoris. Lalu cabang yang kedua kita akan membahas tentang fonemik, cabang kajian fonologi yang mengkaji tentang bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Kalau fonetik itu mengkaji bunyi tanpa membedakan makna, sebaliknya fonemik itu mengkaji bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Contohnya seperti kata sapu dan sabu. P dan B di situ membedakan makna kedua kata itu. Jika salah bunyi, maka salah makna. Nanti dalam fonemik akan dibahas tentang fonem, allofon, pasangan minima, distribusi fonem. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas fonologi sebagai subdisiplin lainnya. Fonologi dan subdisiplin lainnya. Sebagai bidang yang berkonsentrasi dalam deskripsi dan analisis bunyi-bunyi, fonologi ini hasil kerjanya itu dimanfaatkan oleh cabang linguistik yang lainnya seperti morfologi, sintaksis, semantik, leksikologi, sosiolinguistik, psikolinguistik, dialektologi, dan klinis. Langsung saja kita bahas pembahasan yang pertama, fonologi dan morfologi. Pada dasarnya, morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang struktur kata. Nah, titik temu fonologi dan morfologi di sini itu pada morfem dan morfologis. Morfologi itu membahas pembentukan kata, tapi ketika morfem digabung, sering terjadi perubahan bunyi. Contohnya seperti prefixment ditambahkan dengan kata pakai, jadinya memakai. Nah, di situ terjadi analisis nasal fonem N, yang artinya tanpa fonologi kita tidak bisa menjelaskan mengapa bentuknya itu memakai bukan menpakai. Lalu yang kedua, kajian fonologi dan sintaksis. Sintaksis itu mengkaji struktur kalimat, tapi dalam sini titik temunya pada suprasegmental, pada intonasi dan tekanan. Contohnya dia makan, itu kan seperti pernyataan. Lalu ada contoh yang lain, dia makan. Nah, itu dua hal yang
Berbeda yang kedua itu adalah pertanyaan. Struktur sintaksisnya tetap sama, namun maknanya menjadi beda karena ada unsur fonologisnya di situ. Lalu yang ketiga itu ada fono dan semantik. Di sini semantik mengkaji makna, tapi dibedakan oleh bunyi. Titik temunya pada fonem sebagai pembeda makna. Contohnya pada pasangan minimal itu seperti padi dan badi, P dan B. Kalau bunyinya berubah, maka maknanya pun ikut berubah. Jadi fonologi dalam ilmu semantik ini adalah dasar pembeda makna. Lalu yang keempat adalah leksikologi. Ini membahas tentang kosakata. Titik temunya itu pada adaptasi fonologi serapan. Contohnya dalam bahasa Inggris itu structure gitu kan. Nah, lalu kali kata itu menjadi struktur. Perubahan ini terjadi agar sesuai dengan sistem fonotaktik bahasa Indonesia, yang artinya leksikon suatu bahasa dibentuk sesuai aturan fonologi dalam bahasa itu. Lalu yang kelima ada sosiolinguistik. Sosiolinguistik ini adalah cabang ilmu yang mengkaji atau mempelajari hubungan antar bahasa dan masyarakat. Itu titik temunya pada variasi fonologis, dialek dan aksen. Contohnya seperti tidak, ndak, dan ndak. Tidak tahu, ndak tahu, dan ndak tahu. Itu seperti itu contohnya. Jadi perbedaan bunyi itu menunjukkan adanya identitas daerah, kelas sosial atau situasi formal dan atau informal. Lalu yang keenam itu ada psikolinguistik. Nah, ilmu ini adalah mengkaji tentang mempelajari hubungan antar bahasa dan pikiran manusia. Jadi itu titik temunya di bagaimana bahasa itu diproses oleh mental manusia. Contohnya seperti mengapa anak-anak itu lebih mudah mempelajari bunyi bilabial dibanding bunyi dental atau palatal. Nah, itu kajiannya nanti ada di dalam psikolinguistik ini. Lalu yang ketujuh ada dialektologi. Ini adalah cabang ilmu yang mempelajari variasi bahasa yang memetakan wilayah berdasarkan faktor geografis dan sosial. Jadi bahasa itu seringkali memiliki dialek yang berbeda-beda, beda suku jadi beda bahasa. Nah, karena dipengaruhi oleh geografis, sosial maupun budaya. Contohnya dalam dialek Jakarta Betawi ada subdialek yang mengucapkan kata apa itu menjadi ape, apo, dan apa. Itu salah satu contoh kajian dalam dialektologi. Lalu yang terakhir ada klinis, adalah cabang linguistik yang mempelajari gangguan bahasa dan komunikasi pada manusia, serta bagaimana ilmu bahasa digunakan untuk menganalisis, mendiagnosis, dan membantu terapi gangguan-gangguan itu. Nah, biasanya cabang ini sering bekerja sama dengan bidang kesehatan seperti terapi bicara dan neurologi. Baik, itu saja yang materi saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.